Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah majlis aziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang banyak dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ini kita harapkan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumul mahsyar di bawah naungan syafaatnya bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai taklim kita membaca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk mengarang kitab Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa sarah bi hadha kitab Syekh Muhammad Isa Muhammad dalam sahih wa al-makam Zaidi Muhammad Muhammad alim wa alim wa alim sama bal jahid Allah yarhamuhum wa jannah wa in alaina bi barakatin wa syara'i wa anwarin wa nafatin fid din wa dunya wal akhirah syuhada wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ya, sekarang kita lanjut pengajian kita. Di minggu yang kemarin masih di tangga keempat, penutupan tangga keempat, atau mungkin sedikit doang ini kalau mau lanjutin tangga kelima, cuma dengan minggu depan aja deh gitu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi fi dzuril amin 190 masih di atas. Wa idza habasa anka ad-dunya fi waqtin fataqulu. Ya, ada. Kalau ujang susah tuh nyari aja, ada. Nyari sendiri, lain halaman. Ya. Wa idza habasa anka ad-dunya, jikalau dunia itu Allah habasallah gitu maksudnya. Jikalau Allah menahan atas dirimu akan dunia, maksudnya apaan? Hidupnya agak susah lah gitu ya. Dunia kayaknya menjauh. Kayaknya kesenangan, kebahagiaan, materi menjauh dari kita. Itu dikatakan habasakallah. Ya, Allah sedang menahan dunia atas dirimu gitu. Ya. Fi waktin, ya, suatu waktu gitu. Di suatu waktu kita lagi dibikin seret sama Allah gitu ya, urusan dunia. Fatakulu, ya, maka kamu harus mengatakan begini kepada diri kita sendiri. Ya nafsu, wahai jiwa, diri, nafsu, jiwa kita. Wa a'lamu bil hal, yang biasanya kan berontak kan kalau susah kan jiwa kita. Ya, diri kita. Hawa nafsu kita biasa. Ya nggak terimain. Ngomong, kita disuruh ngomong, akal ini ngomong kepada nafsu gitu ya. Wa a'lamu bil hal, dia Allah ya. Dia Allah itu yang maha tahu atas segala kondisi. Wa arhamu biki, ya, mana nafsu itu domere perempuan ya. Dan Allah yang sangat menyayangi, maha menyayangi atas dirimu wahai nafsu. Itu jiwa. Jadi suruh ngomong pada diri kita kalau lagi keadaan susah, bahwa sesungguhnya wahai jiwa, wahai nafsu, Allah tuh paling tahu apa yang kondisi-kondisi kamu, dan dia menyayangi. Wa akramu, dan juga murah hati, yang paling murah hati. Akramu ini isim tabdil semua. Arhamu, akramu, ya, a'lamu itu isim tabdil yang artinya yang paling, dia yang paling tahu, yang paling sayang, yang paling pemurah. Akramu, mulia, diartikan murah atas diri kamu wahai nafsu. Itu. Wa annahu allazi yut'imul kalba fi khissati, dan sesungguhnya dia Allah, yang mana Allah itu adalah yang memberikan makanan kepada anjing dalam kondisinya dia keadaan hina. Anjing itu makhluk yang dihinakan, tetapi Allah kasih makan. Ya, kita kan nggak sehina anjing, masa kita nggak dikasih makan sama Allah? Itu yang dikatakan di sini. Kita langsung ngomong sama diri kita gitu. Ai kalbi wal khinzir, itu di dalamnya dikatakan anjing, babi, ma'asu ihalati, bersama jeleknya dalam kondisi penciptaannya gitu. Makhluk yang dianggap buruk lah penciptaannya, anjing, babi, tetapi Allah kasih makan gitu.
Wad'imul kafiro fi adawatihi, dan juga Allah memberi makan kepada orang kafir dalam urusan orang kafir ini memusuhi Allah, gitu, bertentangan atau nggak suka sama Allah, nggak mempercaya Tuhan, yang ateis gitu kan nggak percaya sama Allah, tapi Allah kasih makan tetap, ya. Lalu wa ana abduhu, wa anna, sesungguhnya bagi kami, abduhu al-arifu muahidu, ya, orang yang mengenal Allah dengan ketauhidan. Ya, misalnya kita ini orang-orang yang sedang mendalami ketauhidan kepada Allah, kita meyakini Allah Tuhan kita Muhammad Rasulullah, ya. Ala usawi indahu ta'ala ragifan ay khubzan, ya. Bisakah aku disamakan dengannya di sisi Allah tentang masalah roti? Hadza muhalun aidan, ini suatu yang mustahil juga. Maksudnya apa? Ya nggak mungkin kita nggak dikasih buah roti aja, gitu. Maksudnya orang kafir, anjing, babi aja dikasih makanan, masa kita yang bertauhid, kita yang meyakini Allah nggak dikasih roti-roti aja? Nggak mungkin, mustahil, gitu. Fa'lami bil haqiqah, maka pahamilah wahai jiwa kita, nafsu kita, secara hakikat, annahu lam yahbis dzalika in anka, sesungguhnya Allah tidak pernah menahan rezeki kepada kita, enggak nahan, ya. Ilah inafin azimin, kalau emang nahan sekalipun kita disusahin, itu sebenarnya buat kebaikan diri kita, ya, begitu. Ya kalau misalnya kenapa anjing dikasih makan, gitu, ya anjing mati juga bodo amat, ini kan dijagain sama Allah. Misalnya ada makanan yang beracun, anjing makan, orang kafir makan, terus orang soleh nggak dibolehin, jangan lu makan, jangan lu makan, gitu. Berarti kan tujuannya apa? Biarin aja daripada mati orang kafir sama anjing, lu jangan mati, gitu. Jadi sesungguhnya penahanan dari Allah itu kebaikan buat kita, ya, paham? Ya misalnya ada suatu makanan itu yang kalau dimakan bisa mati, anjing dibolehin makan, orang kafir dibolehin makan, giliran kita nggak boleh, jangan makan. Kita mikir apa? Kok kayaknya kalau giliran gue, padahal gue bertauhid, kok itu malah disusahin sih sama Allah? Tuh orang kafir boleh makan, anjing boleh makan, kata Allah mau keracunan lo. Berarti penahanan Allah adalah kebaikan buat kita, ya. Mau kita dibiarin juga, mau makan juga sana, mati juga, ya. Ini maksudnya apa? Ya, fa'lami, wahai ketahuilah wahai jiwa, bil haqiqah, secara hakikat, annahu lam yahbisa anka ila binafin azimin, sesungguhnya Allah tidaklah menahan dunia kepadamu kecuali hanya untuk kebaikan, manfaat yang besar buat kita sendiri, yang kita kadang nggak paham maksudnya Allah apa, ya. Tapi Allah lebih paham apa yang baik buat kita, ya. Lalu wasaya ja'alullahu ba'da usri yusrin namal usri yusra, dan Allah akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Itu awalnya nggak enak, ya, kita nggak makan, yang lain pada makan, awalnya kesulitan buat kita, ya, kita sulit kapan kita nggak boleh makan, dia pada makan, habis itu yusra, kemudahan, apa, dia pada mati, kita hidup, ya, itu baru satu kemudahannya, ya, dia mati, kita hidup, kita bisa makan yang enak 2 kali. Bahkan usra ini dikatakan 2, akan lebih. 1 kesulitan akan ada timbul 2 kemudahan. Gitu. Ya. Fasbir, maka fasbiri, sabarlah qalilan, sedikit aja, ya. Cuma sedikit. Kenapa sedikit? Dunia nggak lama. Ya karena kan memang, ya gimana, manusia itu di surat apa kemarin ya? Ada di surat Al-Isra atau enggak, bahwa manusia itu sesungguhnya berdoa dengan sesuatu hal-hal yang buruk tapi menginginkan kebaikan. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang tergesa-gesa, ya.
Paham nggak? Makanya disuruh pasbiri qalilan, sabar sebentar aja. Ya. Manusia itu doanya doa dengan cara yang buruk tetapi menginginkan kebaikan. Sesungguhnya manusia itu tergesa-gesa. Maksudnya apa? Orang yang doa dengan cara yang baik, dengan harta yang baik, dengan syariat yang baik aja bisa jadi 6 bulan kemudian baru dikabulin. Siapa? Abu Nawas. Caranya baik, orangnya udah baik, hidupnya baik, doa dikabulinnya 6 bulan kemudian. Ini caranya nggak baik, orangnya belum benar, tobat belum, syariat kagak paham, minta dikabulin yang baik-baik. Manusia sesungguh tergesa-gesa. Ya. Kadang kita mikir ya kita nggak sabar, kenapa? Allah maha sabar, karena apa? Bikin dunia itu 7 miliaran 70 ribu miliar tahun. Sabar aja Allah bikin bumi lama banget. Ya. Kan hitungannya 7 hari dalam penciptaan semuanya. Tapi kalau isinya dunia itu dikatakan, ada yang mengatakan 6 hari, ada yang mengatakan 4 hari. 4 harinya itu bikin dalamnya bumi, luar-luarnya, isi-isinya gitu, binatang apa, itu 4 harinya, 4 hari itu. Tapi dihitung, ada ulama-ulama memprediksikan 1 harinya itu berapa miliar tahun gitu. Gitu. Jadi dalam 7 hari itu 7 miliaran gitu tahun. Ini lama. Allah sabar aja. Makanya Allah bilang manusia itu makhluk tergesa-gesa. Ya Allah bikin bumi ribuan tahunnya santai. Kita kalau baru ibadah seminggu 2 minggu kayaknya belum dikabulin, kayaknya ya Allah kok gini-gini amat sih, udah kayaknya udah ibadah mulu. Berapa lama? Baru seminggu. Masya Allah, seminggu dengan ribuan tahun, jauh banget. Makanya dikatakan kita adalah makhluk yang tergesa-gesa. Bahkan ayatnya begitu, mereka berdoa dengan buruk, berdoa dengan cara yang buruk, meminta kebaikan. Sesungguhnya manusia tergesa-gesa. Maksudnya apa? Benerin aja diri dulu baru minta. Orang yang udah bener aja seperti wali-wali Abu Nawas masih ada jeda waktu untuk dikabulkannya. Kita dalam keadaan buruk tapi menginginkan kebaikan. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang tergesa-gesa. Kemarin sih baru malam Sabtu saya baca itu, nggak tahu surat apa ya, kayaknya Al-Isra atau apa ya, ada itu. Kan kadang kalau lagi ngajarin Quran kan kadang dengerin lihat baca, oh ini serem nih begitu gitu. Cuma kan kadang-kadang lupa orang lagi ngajarin Quran kan, cuma ada dengerin baca tapi lupa ayat apa, surat apa. Jadi sambilan saling minum air ngajarin orang baca Quran, Anda lagi bacain artinya aja begitu ya. Nah, kadang-kadang dapet gini. Kadang-kadang emang ya kalau kita nggak banyak baca Quran, emang kadang nggak banyak di Quran. Makanya caranya ya alhamdulillah dengan ngajar aja. Jadi akhirnya jadi ngeliat isinya, oh gini, oh iya itu ada di Quran. Ini maksudnya seringin dah baca gitu, ketemu banyak hal-hal yang harus kita pahami di dalamnya. Ya satu, hati lurusin, pasti dapat hidayahnya cepat saat membaca Al-Quran. Gitu. Ya ini fasbir, makanya disuruh sini sabar, fasbiri, wahai jiwa kita ini, nafsu kita disuruh sabar, qalilan. Sebentarnya kita semenit ya. Kalau sebentarnya Allah 1000 tahun sebentar kali menurut Allah ya. Makanya sebentarnya tukang pohon sama sebentar kita beda. Pernah di YouTube tuh ada ini bekas potongannya nggak lama, ini paling 2 tahun baru hilang. Nggak lama ngomongnya, nggak lama 2 tahun doang. Karena emang orang main pohon itu bisa puluhan tahun. Jadi dia terbiasa dengan hal-hal yang lama itu, dianggap kita bilang lama. Dia bilang sebentar kok cuma 2 tahun, cuma 2 tahun. Karena main pohon itu bisa 5, 10, 20 tahun dia nungguin. Ada yang 14 tahun, sampai anaknya SMP berarti itu ya. 14 tahun nungguin pohonan. Nah ini kita terbiasa instan, jadinya akhirnya pengennya cepet-cepet sesuatu. Ya, kalau orang yang terbiasa dengan ketekunan, yang istiqomah dengan menjalani sesuatu, biasanya santai. Ya. Itu makanya pasbiri qalilan, sabar sedikit. Ya. Sedikitnya dunia itu kalau 8 menit kan dikit ya. Ya, dalam urusan akhirat kan 60 tahun 8 menit. Sabar sedikit. Ya, ntar bahagia jadi sono. 8 menit dikit. Itu maksudnya dunia.
Itu kalau orang yang yakin kehidupan setelah ini, dunia itu nggak lama, sedikit. Apalagi cuma seminggu 2 minggu, ya 60 tahun aja itu sedikit. Karena dunia ini hitungan di akhirat cuma 8 menitan kalau 60 tahun. Gitu. Oke, sabar. Fasbir qalilan, fasbiri qalilan taro. Kalau kamu bisa sabar sebentar aja, kamu akan melihat, ya. Pak Lami apa nih? Oh iya. Taro al-ajaba min latifi sun'ihi. Ini kamu akan melihat keajaiban daripada kelembutan tangan-tangannya Allah, maksudnya kerjaannya Allah. Allah akan melakukan suatu gerakan, jawaban ataupun ganjaran ataupun sesuatu yang membahagiakan kita dengan tangannya yang lembut, dan itu akan sesuatu yang keajaiban. Minimal ntar setelah kehidupan setelah ini, ya kalau enggak sih ya minimal, maksimal minimal di dunia suatu saat kalau memang istiqomah kita akan tahu luar biasanya Allah kalau sudah menyentuh kita, cara-cara yang ajaib ya bahasanya. Ya ini semua kenapa beliau bisa ngomong begini, karena beliau sudah ngalamin. Makanya gimana caranya biar kalian paham bagaimana kesabaran itu menimbulkan suatu anugerah yang ajaib, ya harus jalanin dulu gitu. Makanya bisa dipahami, ini akan mengatakan agak ribet omongan beliau. Pasbir qalilan taro al ajaba min latifin sun'ihi, ya kamu akan melihat keajaiban sentuhan Allah. Bagaimana keajaiban sentuhan Allah? Ya yang pernah mengalami akan paham ya, karena beliau kan Ghazali sudah melewati gitu. Jadi tapi kalau gimana maksudnya ini keajaiban sentuhan dari tangannya Allah, lembutnya kesentuhan Allah terhadap kehidupan kita, ya itu dirasakan sendiri masing-masing gitu. Ya karena itu kadang-kadang di luar logika, hal-hal yang nggak sampai gitu. Ya kejadian-kejadian yang kadang membingungkan buat kita, tapi terjadi gitu. Cuma ya memang itu kenapa beliau ngomongnya begini, karena memang ya harus dialami gitu. Tapi disuruhnya apa? Sabar aja, tenang jalanin aja. Ya kalau Allah sudah mulai menyentuh gitu, luar biasa kehidupan, begitu indahnya keajaiban yang Allah berikan gitu. Ya yang bisa paham siapa? Jiwa kita sendiri nantinya. Ya untuk dijelaskan ya agak sulit, jalanin aja gitu. Nanti paham, karena setiap orang akan diberikan sentuhan-sentuhan yang berbeda-beda gitu. Ya entah tambah ya keyakinan ya, entah tambah ininya, tapi itu efeknya begitu ya. Jadi dikatakan di sini ada itu tuh ya, ada syair ya, amma sami'ti qaulal qail, tidakkah kamu mendengar suatu syair qail, tawaqqa sun arbika sauba ya, gimana itu baca ya Pak? Ini baharnya bahar wafir ya, tawaqqa sun arbika sauba yati bima tahwahu min farajin qaribin. Itu artinya apa sih? Tawaqqa, berharaplah terhadap perbuatanmu Tuhanmu, kelak dia akan datang. Tawaqqa sun arbika, berharaplah atas sentuhan atau perbuatan. Sun'a ini diartikan pahala lah, kerjaan Allah, sentuhan Allah ya. Berharaplah atas sentuhan Allah, sabar aja sampai Allah menyentuh kehidupan kita. Saupayati, Allah akan datang. Dengan kesabaran kita, Allah akan datang untuk menyentuh hidup kita. Kadang-kadang sih ada ayat Quran yang mengatakan Allah akan menolong hambanya yang mukmin saat dia kritis. Ini sih ayatnya begini sih ya. Jadi abang sabar sampai kita kayaknya berat, sabar tenang lama gitu. Allah terus baru sentuh tuh. Nah udah disentuh, kita akan merasakan keajaiban sentuhan Allah. Itu. Bima tahwahu min farajin qaribin. Itu dengan melakukan sesuatu yang engkau menginginkannya, yaitu kelapangan yang dekat. Itu. Dengan Allah caranya apa? Membuka batin kita. Jiwa kita menjadi lapang itu. Dan setelah jiwa kelapangan ini kebuka,
suatu hal yang orang nggak bisa lihat, kita bisa lihat. Bukan gaib, maksudnya cara pandang. Tadi cara pandang orang cuma 3, kok kita bisa jadi 10. Itu luar biasa. Selama ini berarti banyak sekali manusia yang cara pandangnya ditutup sama Allah. Hakikat jiwa ini dibuka sama Allah. Jadi akhirnya ngomongnya apa? Gitu aja kok repot. Gitu. Kenapa? Karena cara pandangnya udah dibuka sama Allah luas. Ya. Ada orang kan yang cara pandangnya sempit banget ya. 1, 2, 3, 1. Pas kita nah begini aja, begini. Kepikiran gue tuh. Karena terlalu sempit. Jiwanya sempit. Sebenarnya akal ini menjadi sempit karena jiwanya sempit. Saat jiwanya luas, akal ini baru bisa melihat lebih luas. Itu saat Allah membapangkan jiwa kita, dada kita. Akal ini akan bisa melihat dengan jelas kehidupan. Ya. Salah satu contohnya apa? Cara kita berpandangan waktu SMA beda nggak sama sekarang? Beda. Nah itu kenapa? Usia dengan hawa nafsunya menutup cara pandang. Bayangin kalau kita dalam waktu SMA sudah dikasih sama Allah kebuka cara pandangnya seperti sekarang, luar biasa. Perempuan mana aja diambil sama dia. Ya, satu sekolahan kena. Itu akhirnya Allah kasih ini buat kebaikan ente. Udah dikasih mukanya dulu ya rusak duluan. Ya bina langsung. Karena pas dibuka sama Allah ternyata dimanfaatin untuk kebinaan. Sampai guru-gurunya pun dibina karena kalah juga gurunya kan gitu. Itu ya sabar. Fa inna ma'al usri yusra. Di dalam sini adalah yalifullahu nafsan illama ataha saya ja'alullahu ba'da usrin yusran. Itu At-Tolak ayat 7. Itu ada la yukallifullah, Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali apa-apa yang memang sudah akan didatangi kepadanya. Nah, tahuilah maksudnya kapasitas Allah, kapasitas orang Allah udah tentuin segini, kemampuannya dia segini, kasih bebannya segini. Dan ketahuilah Allah juga tetap baik. Kesulitannya dikasih, setelah itu pasti ada kemudahan. Dan satu kesulitan dibarengi dengan 2 kemudahan. Kalau kata Al-Baidawi, ajilan wa ajalan, baik kemudahannya itu baik di dunia ataupun di akhirat nanti dapat juga. Gitu. Pasbiri, makanya disuruh sabar zamanan qalilan tuh. Cuma waktu yang dikit. Ya, badi'u hukmihi. Jadi di sini dikatakan taro, kamu kalau sabar bisa akan melihat keajaiban daripada lembutnya sentuhan Allah azza wa badi'u hukmihi, dan juga hukum dari penciptaannya. Maksudnya ya ilmunya Allah lah. Ilmunya Allah. Salah satu tadi itu contohnya ya, dibuka batin kita, dibuka jiwa kita. Luar biasa, cara pandang akan lebih luas. Ngapa gue begitu kemarin ya, bego banget ya begitu. Baru keluar, baru kebuka. Oh begini hidup ternyata. Akhirnya pas dibuka sama Allah, nyesel gue kawin sama yang nih. Baru kebuka. Iya, tapi gimana? Nah itu udah namanya takdir. Ya. Kalau begini jadi buka ada batin gue jadi nyesel karena sama dia gitu. Ternyata nggak baik makanya harusnya sama ini itu. Tapi emang kadang bisa begitu, bisa. Tapi ya udah, itu namanya takdir. Bagaimana harus merenungi hikmah apa yang harus diambil. Kenapa kita salah paham? Kenapa nggak dari dulu Allah buka? Berarti terlambat gitu. Ya jangan sampai terlambat lagi sampai akhirnya terlambat masuk surga. Gitu. Ini masih mending keterlambatan kita masih di dunia. Jangan sampai ini keterlambatan di akhirat. Nyesel, kalau begini gue nggak masuk neraka nih. Udah di neraka mau ngapain? Kalau ini kan masih bisa diperbaiki. Ya udahlah, nerimain aja lah bini yang begini gitu. Jalanin aja, bersyukur aja gitu. Ntar kalau ada nambah lagi gitu ya. Ini ya. Ya begini kan jadiin karyawan aja buat toko. Itu ya, saat kita dibuka makanya akhirnya nanti manusia akan menyesali, aduh kenapa nggak dari dulu dibuka ya. Tadi salah satu contohnya, kalau dari SMA dibuka kan jadi rusak kan gitu. Dia belum dibuka aja udah rusak gitu. Jadi hitungannya di rumah sakit itu kan udah terlalu dibuka, akhirnya udah tahu dipakai buat kejahatan itu bahayanya. Iman belum kuat ya, kalau tahu yang baik buat iya. Ya, lalu halaman 194 langsung. Ya,
Sebenarnya pembahasannya cuma innamal usri yusra itu udah banyak dibahas di tafsir sebenarnya. Ya, yang ngaji tafsir. Fa idza akhrajat hadhil azkari, bener kan langsung ke situ ya. Fa idza akhrajat hadhil azkar, akhrajat, jadi kok situ ajraita. Jikalau ajraita hadhil azkar, itu kok baca ke situ tadi. Hilang nih, ditutup nih pandangan. Ya, jikalau kita ajraita hadhil azkar wa nahwiha wa nahwaha, kok di sini hadhi ajraita, dari ajraita berarti ya, ajraita azkaro wa nahwa apa hanya kepada nahwa azkar ya, nahwa hanya azkar ya, di dalam itu fa iza ajraita fi qalbik, ya, jikalau kamu bisa menjalankannya di hati kamu. Apa? Mengalir atau berjalan di dalam hati. Apaan maksudnya yang mengalir dan berjalan? Apaan? Iya, kesabaran terhadap sabar dikit aja gitu ya. Di hati kita hadal askar, ini semua yang disebut peringatan ini apa? Wa ya dzikru ma yahsulu laka indallahi min ajri dzakara sabru ulil azmi ala masaibil izam wa ghairi dzalik. Tuh, semua yang dibahas kemarin-kemarin ya, kita bisa masukin ke hati. Apaan yang dibahas kemarin-kemarin? Masalah-masalah tentang kesabaran, ganjaran dari kesabaran ya. Terus sabar-sabarnya ulul azmi, orang-orang yang punya tekad yang kuat atas musibah-musibah yang besar yang mereka alami. Jikalau itu semua bisa kita dalamin di hati kita, kekuatan batin mereka begitu hebatnya, masa kita nggak bisa begitu ya. Wa nahwi adkar wa wazibat wa wazabta alaiha, dan kamu coba untuk meruntinkan di hati kita nih, dan juga jalanin lazimta, kamu melazimkan terus jalanin alaiha bitakriri wa tamrini, dengan ulang-ulang dan juga belajar ya. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya semua itu apaan? Fa inna dzalika ay ijra'ul azkari fi qalbi wa muwazibatuha bitikrari, ya, semua itu dengan mengingat terus di hati dan juga mendawamkan, mengingat kesabaran mereka. Tuh, ingetin, maksudnya disuruh apa? Kita disuruh di hati kita terus mengingat kehebatan orang-orang yang sabar menghadapi ujian berat, masalah berat, kesabaran mereka dalam, ya, ingetinlah para ulul azmi, para nabi-nabi, para orang-orang soleh yang mereka begitu kuat menghadapi ujian-ujian yang berat. Ingat terus itu, dan itu akan jadi muazabah, rutinitas, terus kita kerjain, terus kita ingetin di dalam hati kita, ada orang-orang yang jauh lebih berat dari kita tapi bisa tetap senyum. Apa efeknya? Sayuwahinu alaika, akan memudahkan akan dirimu, ma'anta alaihi minasyada'id, yang mana kamu kalau lagi dapat ujian yang berat ya. Paham gak? Ya, kalau kita mengingat selalu tentang kehebatan orang-orang yang sabar dalam musibah-musibah yang berat, saat kita dapat musibah kita akan mudah. Ya, kenapa? Ya, kita bisa ngerasain beratnya mereka. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu yang diajarin di sini, kalau misalnya kita ingat terus dan kita pikirin terus dalam kehidupan sehari-hari, kita akan bisa lebih mudah menghadapi yang berat-berat. Karena udah ada ilmunya. Itu masih berat, ya kan paham udah isinya. Bagaimana caranya sabar? Lihat siapa orang-orang yang sabar begitu hebat, kenapa kita nggak sanggup? Itu, ya, itu akan memudahkan. Idza kanat laka, jikalau bagi kamu himmah aliyah, kamu punya cita-cita yang tinggi untuk jadi orang soleh, ya, untuk bisa menjadi para ulul azmi itu. Bagi orang-orang yang tauhid, pengen jadi seperti para waliullah, pengen seperti orang-orang pilihan, cita-cita kita untuk jadi orang soleh, orang-orang yang bertauhid itu kuat, kita akan bisa ngelewatin dengan mudah segala kesulitan-kesulitan hidup. Karena memang orang-orang yang pilihan dikasih ujian-ujian yang berat gitu. Ya.
makanya cita-citanya harus dikuatin. Wajtihadun zamanan, ya, dan juga apa, ijtihad, ya, sungguh-sungguh zamanan, berlaku waktu aja ya, ghairu tawilin, nggak lama, ya, nggak lama. Kenapa? Ya, jangankan di dunia doang, ya di akhirat udah pasti diganjar. Di dunia aja nggak selamanya kita sampai mati itu berjuang terus, sabar terus, kagak, pasti ada. Ya kan, ya namanya Nabi Muhammad aja ada kemenangannya kan, Fathul Makkah. Di dunia aja ujungnya ada, jadi nggak lama. Itu kan kalau kita mulai berjuang membentuk jiwa biar tauhid, menyabarkan diri terhadap ujian-ujian Allah, paling dimulai dari umur 30. Ya, kalau kita umur 60, ya 30 ke 60 cuma 30 tahun. 30 tahun misalnya, 15 tahun digerus sama Allah, 15 tahunnya senang, ya. Atau mungkin 20 tahun digerus dengan dilatih kesabaran, sabar terus, katanya. Makanya jihad, cita-cita yang kuat, sungguh-sungguh, zamannya nggak lama, kata Allah. Ya, kata Ghazali. Paling kalau misalnya dari 30 digerus Allah sampai dia 60 meninggal, 20 tahun, 10 tahun setelah itu, sebelum meninggal 10 tahun bahagianya. Berarti digerusnya cuma 20 tahun kan? Cuma 20 tahun dunia. Ya, kalau 20 tahun di akhirat, dunia itu ya paling berapa menit? 1 menit kali ya? Itu kan 8 menit 60 tahun. Ya. Cuma digerus qalilan, sedikit waktunya, nggak lama. Sungguh-sungguh, apa namanya, punya cita-cita yang kuat, sungguh-sungguh, zamanan ghairu tawilin, nggak lama waktunya. Ya, karena di dunia aja masih ada kemenangannya di akhirnya. Ya, kalau memang nggak di dunia sampai mati itu penderitaan doang, baru kemenangannya di akhirat, enggak. Ya, Nabi Muhammad itu ada Fathul Makkah berapa lama? Ya, 13 tahun di Madinah, Mekah, pindah Fathul Makkahnya langsung ya 14 tahun, 15 kan, dia Nabi kan 23 tahun 23 tahun gimana sih 23 tahun ya, ya 10 tahun kemudian kemenangan, 13 tahun penderitaan ya. Waktu di Mekah kan 13 tahun, hijrah balik lagi Fathul Makkah, menang udah. Oh, penderitaannya kurang lebih 13 tahun. Habis itu 10 tahun kemudian kemenangan. Ya. Dan setelah itu meninggal Rasulullah. Itu cuma segitu. Ya, makanya nggak lama. Ya. Kalau kita diuji Allah dari umur 30 gitu ya. Sabar. Ya. Terus 25, 26 ya, sampai kan 50 berarti ya. Kalau 20 tahun, umur mau 48 gitu, udah sabar aja, sabarmu dari dulu, udah kata gitu, udah ngomong gitu, belum sampai 20 tahun gitu, udah 20 tahun gue sabar gitu, tuh nggak nyanggup kan, baru 20 tahun, baru kalau bahasanya orang-orang soleh mah, kita kan lama banget gue, ampun 20 tahun gue begini, oh gitu, udah nggak terima banget ya, kenapa? Kayaknya berat banget 20 tahun, itu, ya. Zamanan qalilan, belajar aja istiqomah 10 tahun aja, bentar sebenarnya ya, 10 tahun udah lewat kan, belum lewat kalau dari tahun 2012 ya, nggak lama ya, dia belum selesai apa semuanya sampai mati. Kalau ini mah istiqomah taklim sampai mati ya, 30 tahun ya nggak lama, dunia cuma 30 tahun ya, nggak berasa ya. Kalau kita kenal aja ini udah berapa tahun, nggak berasa ya. Dulunya kayaknya masih SMA, sekarang udah berani main ke rumah sakit kan gitu. Saya nggak tahu dulunya masih SMA atau udah berani main di rumah sakit kan gitu. Kita kan nggak pernah tahu ya makhluk yang begitu kelakuan ya gitu. Tapi kita nggak sadar gitu, dulu SMA sekarang udah, dan kayaknya ya bayangin kan kalau masih lagi jalannya emang kayaknya lama ya, pas sudah lewat kayaknya baru kemarin SMA kan gitu. Bentar kan, dikit banget. Itu. Ya. Ini makanya disuruh sabar ya, punya cita-cita yang kuat untuk jadi orang
mukmin, ingetin semua sejarah-sejarah ulul azmi, orang-orang yang punya tekad yang kuat, yang sabarnya tinggi, yang akhirnya jadi orang-orang yang pilihan Allah, yang disayang Allah. Itu semua akan memudahkan segala kesulitan yang kita hadapin. Dan kita idza kanat laka, jikalau kita punya kanat sih, kita punya apaan? Himmatun, ya cita-cita yang kuat, punya cita-cita kuat dan kesungguhan yang zamanan ghairu tawil, ya nggak perlu lama waktunya, bentaran doang. Walaqad tafa'at anatil awaidil arba'ah an-nafsi. Walaqad, dan sesungguhnya dapatah hadhil awaridah al-arba'atah an-nafsi, ya. Kamu bisa menolak semua pemaling yang 4 ini dari dirimu. Apa nih? Kita ngebahas selama ini tangga keempat, perintang kehidupan. Kita mentauhidkan Allah ada 4. Apaan aja sebenarnya? Ini sebelum tutup ya kan, pengajiannya kan tutup di tangga keempat habis nih. Tangga keempat itu rintangan-rintangan untuk mentauhidkan Allah, untuk mengibadahi Allah. Apa sih sebenarnya? Ya? Iya, lihat dalamnya ya. Hah? Yang 4 apaan? Mazkurah wahya arizku. Rizki. Ini rintangan ya. Masalah rizki yang cukup luas kita bahas tuh ya. Masalah rizki ini kita mengingatkan sebelum tutup, kita ngingetin nih, kita sudah menyelesaikan tangga yang keempat, yaitu menghadapi rintangan-rintangan dalam mentauhidkan Allah, dalam mengibadahi Allah. Apa rintangan-rintangan yang kita hadapi? Yaitu masalah rizki ya. Ini berapa bulan udah kita ngebahas bab ini ya. Rizki udah lupa dah, yang penting udah pernah ngaji. Wal akhtar, bersitan keinginan. Setahun nih satu bab ya, satu tangga ini setahun ya. 4 hal ini, 4 hal rintangan yang mengerintangi diri kita untuk beribadah kepada Allah ya, yang selama ini kita belajar dan hari ini kita selesai ya. Setahun udah. Pertama ngomongin masalah rizki, hal-hal yang menghambat kita untuk beribadah. Akhtar, segala macam bersitan ya, keinginan, lintasan keinginan itu yang menghalangi kita untuk ibadah. Wal masoib ya, ujian, musibah yang menerpa hidup kita itu jadi perintang kita dalam mentauhidkan Allah. Dan terakhir nerimain kodok takdirnya Allah, baik buruknya, ini yang berat untuk kita bisa beribadah kepada Allah ya. Itu sebenarnya 4 hal yang kita sudah lalui, mudah-mudahan bisa kita pahami. Ya jalannya setahun itu kita, satu tangga itu setahun. Nah, minggu depan insya Allah kita ke tangga yang kedua, ke tangga yang ke-5, yaitu membicarakan tentang ya tangga tentang motivasi bawais, pembangkit dalam mengibadahi Allah. Cuma ada 2, yaitu khauf wa raja, rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepada Allah. Nah ini hari ini kita tutup. Terakhir beliau tetap aja menutup satu tangga ini dengan kata-kata la haula wala quwata illa billah, yaitu tidak ada kekuatan, kemampuan kecuali, tidak ada hal di mana kita terhindar dari maksiat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah, dengan benteng dijagain nama Allah. Wala quwata, tidak ada kekuatan kita untuk taat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Illa billah al-adil azim, yang maha tinggi. Tidak ada yang tinggi selain Allah. Laisa fawqahu syai', tidak ada yang lebih tinggi di atas Allah apapun. Al-azim ya, besar dan sangat luas. Di sini ada suatu penutupnya, wa minhum ma rawahu Ibnu Abi Dunya. Ada riwayat dari Abu Abi Dunya bisanadihi, dengan sanadnya beliau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anahu qala, di mana kita pernah bersabda, man qala fi kulli yaumin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim mi'ata marrah lam yusibhu faqran abadan ya. Siapa yang mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali sehari, tidak akan ditimpanya kefakiran selamanya gitu ya.
Habis ini insya Allah manfaatnya nggak lama nih, hari ini 40 menit doang, karena emang babnya habis. Kalau dilanjutin ke sini lagi mulai lagi. Ini bab baru ya, fil aki ukbatul khomis ya, khomisah ya, tangga yang ke 5, wahya ukbatul bawais, yaitu tangga tentang pemotivasi pemotivasi. 5, 6, 7 selesai ya. Cuma masih ini 195 halamannya sampai 160-an 460, masih lama, masih jauh. Baru tangga keempat selesai, yang penting selesai. Kalau ditanya apa aja 4 perintah, lupa udah. Rezeki, bersetan keinginan-keinginan, terus juga musibah-musibah, dan kodok, takdir-takdir Allah. Itu perintah-perintah kita dalam urusan ibadah kepada Allah. Sudah kita bahas selama setahun. Insya Allah ada berkahnya. Sampai sini aja, sama manfaatin di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syedul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah sekali lagi buat Esar tuh, anaknya baru lahir ya, 7 hari 7 bulan ya, akekahan ya. Akekah anak siapa nama lo? Siapa nama lo anak lo? Itu Maxilianis ya. Amira, Handaya, Kanaya, Amira Kanaya Putri ya. Binti apa bin? Bin Esarudin ya. Esar Marhadi ya, mudah-mudahan diberi kesehatan ya, keberkahan dan kesolehan ya, agar bisa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadin wa bihadratin Nabi syukurillah walhamdulillah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana irhamna ya arhamar rahimin. Warhamna warham walidina. Allahumma arhamna warham walidina wa auladina. Allahumma arhamna warhamna wa barik lana fi Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'il arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin bi hikmatik wa sur'ana rahmatak wa zakirna manasina ya dzal ikram sallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.